saat stressing bisa dipotong dari sini umpamanya kan, ini kan yang sudah dari atas nih, potong dari sini, atau bagaimana kalau pemangkasan pucuk untuk mempercepat penuaan batang. Dan untuk pemangkasan pertama yang dilakukan adalah seharusnya Selamat pagi Mas Widi. Ini yang kayak kemarin saya tanyakan. Ini saya nanam vanilinya di dalam polybag. Ini baru usia 9 bulanan. Nah, ini sudah ini batang awal ya, ini batang awal. Sudah naik turun. Nah, ini saya salah mungkin ini Mas. Ininya sudah turun ke bawah. Ini saya timpah tanah, itu timpah tanah. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ada kurang lebih 1000 batang sih tuh. Seperti ini. Oh, cepat ya. Coba kita yang di sebelah sana lah ya. Nah, ini yang di pinggir. Yang paling ujung deh, kita lihat yang paling ujung yang terkena panas. Nih. Ini jadi sudah balik-balik nih. Ini sudah mau turun ke bawah. Ini. Nah, ini ada kemarin waktu saya turunin dia patah. Nih, pucuknya patah. Nih, tapi mungkin kesalahan saya ada di sini ya Mas Widi ya. Ini setiap dia turun ke bawah saya timpah tanah. Nah, tuh saya timpah tanah tuh. Apakah nanti saat stressing, nah seperti ini kan, nih udah banyak timpah tanah, apakah nanti saat stressing, nah misalkan nah ini kan sudah banyak ya, misalkan saat stressing bisa dipotong dari sini umpamanya kan, ini kan yang sudah dari atas nih, potong dari sini, atau bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini solusinya, karena ini sudah penuh. Satu batang sudah penuh, sudah naik turun tuh, sudah seperti ini tuh. Seperti ini gitu nih. Kalau yang lainnya ada saya tanam di tanah. Waktu bibi datang ada yang lagi hamil, terus saya polinasi, dia jadi ya, kebetulan. Nah, ini yang di tanah. Nih yang di tanah juga gitu. Apa yang di tanah pun nggak boleh gitu. Ini kan ini udah nyentuh nih, sudah nyentuh ke bawah tuh, udah loloran seperti itu. Ini yang baru usia tanam bulan Desember, yang ini tanam bulan Desember, jadi 5 bulan yang ini, yang itu tadi 9 bulan. Sementara selama ini pakainya organik.
gitu. Ah, jadi mohon penjelasannya supaya saya bisa bertanam vanili dengan benar, supaya nantinya bisa berbuah gitu. Terima kasih. Hidup vanili. Baik, di sini saya akan menanggapi lagi pertanyaan dari Ibu Kesi, petani vanili dari Bangka Belitung, Bu ya. Nah, dan pertanyaan Ibu Kesi di sini adalah bagaimana cara melakukan stressing karena tanaman vanili yang ada di kebun Ibu Kesi ini setelah dia menjalar naik lalu turun satu kali, batang yang menyentuh ke media udah ditimbun dengan tanah lagi. Oke, sebelum masuk ke jawaban ya dari pertanyaan Ibu Kesi, di sini juga saya mengamati video Ibu Kesi ini, saya menemukan beberapa kesalahan yang memang terjadi sejak awal penanaman ya Bu ya. Salah satunya adalah penggunaan tiang. Untuk penggunaan tiang kayu seperti ini akan sangat merugikan bagi ibu sendiri. Karena apa? Nanti ketika si vanili ini usia 2 tahun dan udah mulai produksi, sedangkan si tiang ini sudah usia 2 tahun, semakin rapuh dan batang vanili semakin rimbun dan semakin berat. Dan bisa dipastikan ketika nanti sudah mulai berbuah, tiang panjat dari vanili ibu ini akan lapuk dan roboh. Ketika roboh, maka si batang vanili ini akan rusak dan mengalami patah pada bagian batang-batangnya. Dan di sini saya hanya memberi saran untuk ibu ya. Bukan saya berarti menyuruh ibu untuk mengganti tiang. Dan saran dari saya, sebelum ibu masuk ke masa-masa stressing atau ke tahapan berikutnya, ibu yang pertama harus dilakukan adalah penggantian tiang atau menambah tiang bantuan agar si tiang vanili ini lebih kuat dan lebih tahan lagi. Dan untuk tiang pengganti Bu ya, ini harus dipastikan bisa bertahan atau kuat lebih dari 10 tahun. Jika tiang vanili yang kita gunakan dia kuat dan bisa bertahan lama lebih dari 10 tahun, nanti di usia ke-3 tahun vanili ini sudah mulai produksi, ibu hanya tinggal menikmati hasilnya setiap tahun, panennya setiap tahun. Tapi jika masih tetap menggunakan tiang ini juga nggak masalah. Kalau ibu mau setiap kali si tiang ini rapuh baru diganti, berarti ibu siap untuk mengalami kerusakan pada batang vanili yang mau produksi dan harus mengulang dari awal lagi yang memakan waktu sangat lama lagi. Jadi setiap 2 tahun sekali ibu hanya menghasilkan vanili yang roboh dan rusak. Untuk kesalahan yang kedua adalah penggunaan media polybag. Karena untuk penggunaan media polybag ini bukan untuk kebun produksi. Penggunaan media polybag ini hanya bersifat sementara yang biasa digunakan untuk kebun percontohan atau hanya untuk pameran saja yang bisa dipindah ke sana sini yang sifatnya hanya sementara. Namun untuk kesalahan di bawah yaitu media polybag itu masih gampang dan mudah untuk diatasi. Itu tinggal diberi media tambahan di luar polybag atau diberi bedengan lagi, terus ditambah media yang sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Lalu nanti ketika polybag itu rapuh tinggal dibuka aja polybagnya, tapi media yang bekas di dalam polybag itu jangan dipecah biar akar menjalar ke bagian luar dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup itu ya saran dari saya. Silakan ibu sendiri yang mempertimbangkan karena ini kebun milik ibu sendiri, milik ibu pribadi. Saya nggak berhak untuk menyuruh ibu ganti tiang atau ganti media dan lain-lain. Saya hanya bisa sekedar kasih saran untuk ibu dan silakan ibu pertimbangkan sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Ibu Casey yaitu tentang stressing.
Baik, saya akan menjawab dan saya akan potong cuplikan videonya untuk jawaban saya. Nah, ini kan sudah banyak ya. Misalkan saat stretching bisa dipotong dari sini, umpamanya kan. Ini kan sudah dari atas nih. Potong dari sini. Atau bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini? Nah, pertanyaan dari Ibu Casey adalah seperti ini. Apakah ketika batang vanili ini menjalar sampai ke sini, ke bawah lagi, dan naik lagi, sedangkan batang yang di bawah ini sudah ditimbun, apakah saat melakukan stressing akan dilakukan pemotongan di bagian lengkung pertama ini? Nah, jadi begini Bu, untuk melakukan stretching itu harus dipastikan batang itu sudah berumur dan sudah tua dan siap untuk produksi. Nah, sedangkan vanili yang ada di video Ibu itu belum cukup umurnya untuk kita lakukan stressing. Yang akan kita lakukan di sini adalah pemangkasan pucuk untuk mempercepat penuaan batang. Dan untuk pemangkasan pertama yang dilakukan adalah seharusnya di bagian pucuk. Di bagian pucuk di sini. Tapi sebelum dilakukan pemangkasan di bagian pucuk, karena sudah terlanjur lengkungan pertama ini sudah terlanjur menyentuh ke bawah, ini ada beberapa pilihan yang harus Ibu pilih. Ibu mau milih untuk memperkuat perakaran, atau menambah batang induk, atau perlambat pembuahan atau percepat pembuahan. Untuk poin pertama yaitu perkuat perakaran. Untuk memperkuat perakaran, ini yang batang, ini pangkal batang menjalar sampai ke ujung tiang lalu melengkung satu kali, dan ini yang Ibu timbun adalah di bagian lengkung pertama di sini. Kalau untuk memperkuat perakaran, ini cukup dibiarkan. Lalu kita ambil seterusnya untuk batang produksi adalah dari lengkung bawah ini langsung yang naik ke atas. Dia melengkung lagi ke bawah, nanti cukup digantung selanjutnya ya, jangan sampai menyentuh ke media lagi. Nah, inilah yang untuk batang produksi. Terus untuk poin kedua yaitu menambah batang induk. Jika Ibu mungkin merasa ini masih kurang rimbun, tanaman Ibu masih kurang rimbun, harus ditambah batang induk lagi. Ya, ini yang harus dipotong adalah di titik lengkung pertama. Dan untuk bagian yang pucuk ini akan menghasilkan tambahan batang induk di satu tiang. Untuk poin ketiga yaitu perlambat atau percepat pembuahan. Jika untuk memperlambat atau mempercepat pembuahan itu hampir sama dengan poin kedua, yaitu dengan cara memotong di sini. Ketika kita potong di sini, ini bukan berarti kita pemangkasan untuk stressing, tapi intinya adalah untuk menambah batang induk. Sedangkan batang yang menggantung sekali ini di bawah, masa pembuahan batang yang menggantung ini akan mengikuti tunas baru yang ada di bagian pucuk. Ketika tunas baru ini sudah masuk ke masa-masa pembuahan, maka tunas yang menggantung ini pun akan ikut berbuah. Tapi jika Ibu mau mempercepat masa pembuahan, yang harus dilakukan bukan dipotong di sini, tapi yang harus dilakukan adalah pemotongan akar bagian bawah dan batang kita angkat, kita gantung. Setelah pemotongan akar, batang kita gantung, jangan sampai ada akar yang menjalar lagi dari bagian batang-batang yang menggantung dan tumbuh akar sampai menjalar ke tanah lagi. Nah, ini setelah 2 atau 3 lingkaran berarti sudah panjang, batang sudah cukup tua, itu bisa kita pangkas bagian pucuk di musim kemarau nanti untuk mempercepat penuaan batang.
Namun ketika kita pangkas di musim kemarau di tahun ini, bukan berarti batang ini mau ikut berbuah di musim pembuahan di tahun ini, nanti di bulan 8, 9, 10, 11 sepertinya ini tidak akan berbuah di bulan-bulan itu. Namun dia akan ikut berbuah ketika melewati satu masa pembuahan. Berarti masa pembuahan di tahun ini batang-batang ini belum bisa berbuah, hanya menghasilkan batang yang lebih tua, dan untuk musim pembuahan berikutnya batang ini akan ikut berbuah juga.